kata Imam Ghazali, fakadzalika la tatrukit tazawwudu lil akhirati wa la taftur fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun. Maka begitu juga kalau kalian urusan ilmu tadi tetap belajar, urusan rezeki tetap mau bekerja, walaupun tetap menyandarkan kepada Rahman Rahimnya Allah, kemurahan Allah. Mosok dalam urusan akhirat sampean tidak mau usaha, lalu hanya menyandarkan kepada kemurahan Allah. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Nah ini loh. Makanya tadi saya bilang kan, Bu, ndak usah kerja, nanti kalau sampean dapat rezeki yo mesti dapat. Yo ndak iso to, Beb. Yo jonore utang numpuk, ya toh. Cicilan ndak terbayar. Bener toh? Yang sekolah, udahlah ndak usah mondok, ndak usah sekolah, lah anjene pinter yo pinter, lah goblok yo ndak iso, Beb. Sing penting sekolah dhisik, pinter ndak pinter urusane Gusti Allah. Nah, kalau sudah tahu begitu, masa urusan akhirat sampean kok ngandel ya Rahman ya Rahim, tapi sembah yang ora sembahyang, poso ora poso, kok nang majelis ora gelem nang majelis. Ya iki wong goblok. Kira-kira paham? Ini yang ngomong bukan Habib, yang ngomong Imam Ghazali. Nah, katakan Imam Ghazali, ya kayak gitu juga akhirat. Kalau kamu di dalam dunia ada usaha dan ikhtiar, yo kayak itu juga untuk mendapatkan akhirat. Harus kita usaha. Bahkan usahanya itu harus lebih besar daripada usaha kita mencari harta dunia. Kenapa? Ya, secara logika begini. Anda soge, wes misalnya nang kene ana wong soge. Setelah dia mati, sugihnya kemana? Dibawa pulang nggak? Nggak. Yang punya alat berat, ekskavator 2 misalkan. Terus apa meneh, bulldozer punya, grader punya, truk punya. Kira-kira lek wong mati apa yo melu ekskavator? Yo tidak, sapa sing tinggal kubur ya. Gitu? Ketika kekayaan harta dunia yang pasti bakalan kau tinggal, itu kalian berani bercucuran darah, cucur keringat, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan harta yang sudah tahu sampean bakalan ditinggal. Beli mobil, mati, mobilnya ditinggal. Beli rumah mahal, banting tulang bekerja, rumahnya ditinggal. Kerja silakan bekerja, carilah yang halal, tapi jangan lupakan akhirat. Karena kalau kau berhasil di dunia pasti akan kau tinggalkan. Tapi kalau akhirat kekal dan abadi kau dapatnya. Nah, kira-kira jelas ya? Untuk yang sementara saja kita masih berjuang, untuk yang sementara saja kita mau keluar keringat, untuk yang sementara saja kita banting tulang, masa untuk surga yang kekal dan abadi kita kok santai-santai wae. Ini namanya orang yang cerdas tadi. Wa huwa fihi makarimun rahimun wa laysa yazidu lahu karam. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu ya Tuhan yang satu. Urusan dunia ya Allah juga lainnya, urusan akhirat Allah juga karena Tuhannya memang satu. Dunia Tuhannya Allah, di akhirat juga Allah. Kalau untuk urusan dunia kalian bekerja, walaupun kalian menyandarkan kepada Tuhan, maka begitu juga dengan akhirat. Kau berusahalah dengan apa? Dengan takwa, ya, dengan takwa. Wa huwa fihi, maka Allah itu karimun, di dunia karim, di akhirat juga karim. Rahimun, penyayang, di dunia rahim, di akhirat juga rahim. Wa laisa yazidu lahu karimun bi ta'atika. Ingat kata Imam Ghazali, Allah itu tidak akan bertambah keagungannya, tidak akan bertambah kemuliaannya bita'atika, dengan taatmu. Enggak. Artinya apa? Allah enggak perlu taatmu. Sampean taat ya Allah enggak tambah agung, tambah gede ora. Karena Allah sudah mulia. Seluruh orang sujud kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Tuhan. Seluruh orang nggak mau sujud sama Allah, nggak ada yang mau sholat lagi, Ustaz. Sudah di desa 5 ini nggak mau lagi, baca ratib nggak mau lagi, datang majelis nggak mau lagi, sembahyang nggak mau lagi. Apakah Allah kemudian jatuh? Ya enggak, Allah tetap mulia. Kita yang memerlukan Allah.
Allah ghaniyun, Allah nggak perlu kita. Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah nggak perlu dengan semua alam ciptaannya, nggak perlu. Yang perlu Allah kita, bukan kita yang perlu Allah. Sehingganya kita perlu mengabdi, berbakti, beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama karamuhu fi ayyusira fi an yassira laka tariqal wusuli ilal mulkil mukim wan na'im ad-da'im al-mukhladi bisabri ala tarkis sahwati ayyaman qala'in. Katanya Imam Ghazali di sini, dan sesungguhnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kau mau tahu bagaimana Ustaz tentang kemurahan Allah itu, karimnya Allah itu kayak apa? Kemurahannya Allah itu, rahmannya, rahimnya, karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan kepadamu jalan kemudahan. Sampean itu dibuat gampang, dibuat enteng, dibuat mudah oleh Allah untuk menempuh satu jalan tariqal usuli ilal mulkil mukim. Anda dibuat mudah oleh Allah untuk berjalan menuju satu istana yang akan kekal dan abadi dengan kenikmatannya. Itu. Tengok sekarang. Sampean syukur nopo boten? Sampean seneng apa enggak? Diberi Allah kemudahan kok yo gampang banget dijak ratipan moro. Dijak solawatan datang. Dijak sholat maghrib mau. Sampean seneng nopo boten? Coba tengok, ada nggak yang berat? Yang sampai sudah bertahun-tahun saya di sini belum pernah naik majelis ratib yo ono uang. Ono, kupingi podo, bolong juga, kakinya sehat juga. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah pertahankan ini ya Allah. Yang sudah kau berikan kemudahan bagi kami untuk ruku dan sujud. Loh bu, ndak gampang-gampang orang sholat. Kalau memang sholat itu gampang, sak kampung iki mesti rajin sholat kabeh. Tapi delok entah 50% desolimo sing sholat, untung gak sampai. Bukan karena mereka ndak punya sarung, punya sarung, buktinya di undangan malam Jumat Yasinan yo dinggo kabeh sarungnya. Mari ku, nang endi saya? Kayak kelon paling. Berat loh sholat subuh. Bersyukur kita. Jadi karimnya Allah ketika Allah berikan kepada kita ayyu yassira laka tariqal wusuli ilal mulkil mukim. Untuk menuju pada satu istana yang mana istana itu adalah istana yang penuh dengan kenikmatan, di dalamnya kekal dan abad. Lalu Allah kasih sama kita kesabaran. Sabar, hanya sabar. Yang bisa menelan pahit hanya sabar. Orang yang tidak sabar tidak bakalan bisa menelan pahitnya kehidupan. Tidak akan bisa bertahan dengan ujian kehidupan. Hanya orang yang sabar. Allah kasih sabar kita. Dalam apa? Ala tarkis syahwat. Untuk meninggalkan syahwat. Sopo sih yang tidak pingin? Normal, aku normal. Kita wong ayu yuk pingin kucing dikei iwak. Ya mesti ngemplok. Gitu. Wah, gak mungkin. Beb, wong ayu beb. Wah, aku ndelok wong ayu koyo ndelok tembok. Alah, goro. Beb, ayu beb. Ya mesti ngiler lah. Tapi kemudian kita tahan. Kita Wahuddu absarahum. Tundukkan mata kalian. Wah, Habib, ada orang cantik Habib. Langsung saya tundukkan. Habib, sekalinya sudah difoto, cetik, jadi. Itu Pak Amir itu, kalau saya teman. Bisabri ala tarkis. Jadi dikasih sama Allah itu ketahanan jiwa. Saya yakin, ibu-ibu juga normal.
Mbak-mbak normal, apa ini sing nomen semuanya normal, opik normal. Yo bisa-bisa yo abnormal mungkin ya. Tapi coba kita, ketika itu adalah sesuatu yang haram, kita tahu, karena kita punya ilmunya, karena kita sudah ngaji, katanya Habib itu haram. Terus gimana nih Bib? Terus nopo Habib? Oh Bib, iki haram. Tundukkan segera, tunduk. Tapi kalau ngayal, tapi kalau memang kita itu tidak sengojo, tidak sengojo. Kayak wingi kita itu, tidak sengojo. Itu dapat rezeki saya sama aku. Masya Allah, waktu itu kita ndelok kates. Ya kates ya. Gimana Beb dosa? Wiki rezeki Beb ganjaran. Cuman ojo mbok pentelengi. Jadi sepintas saja astagfirullah. Tapi berkedip apa namanya? Kalau engkau melihat yang pertama itu rezeki. Contoh, numpak motor loh. Kok moro-moro nang ngarepku terus ono wong kesingkap roket. Ya. Kemudian kelihatan perbatasan antara Irak dan Iran ya. Misalkan Astaghfirullahaladzim. Lalu kita pejamkan mata. Itu nikmat. Nikmati motor rasa ngojo. Dosa ora tapi ning lek kue kemudian menoleh lagi, maka pandangan yang kedua ini dosa. Nah, lek opik ora. Karena tahu kalau noleh yang kedua itu dosa, maka dipentelengi. Lah iki podo. Astagfirullah, tutup langsung. Walaupun buka dikit lah ya. Disobri, Allah kasih sama kita itu kemurahan Allah dengan cara kita itu diberi sabar sama Allah. Loh, lek sampean ndak sabar ku wis telah hancur urip ini. Lek sampean ndak dikasih sabar sama Allah, yakin sudah rumah tanggamu hancur sudah. Gitu? Ngadepi suami kaya ngono, suami ngadepi istri kaya ngono, ora sabar. Ndelok wong kok yo enak, ndelok bojone wong kok apik, yo ora sabar, yo rusak. Tapi karena kita sabar wis ta ya Allah, pendak apa-apa. Duwe bojo ireng, sing penting manis. Karena manis itu hanya didapat oleh orang yang hitam. Kan ndak ada lagunya. Putih manis, kan ndak ada. Yang ada hitam manis, yang hitam lamis ya.